Adapun kompetensi dasar pada materi ini 3.1 memahami bisnis retail, 4.1 melakukan bisnis retail. Tujuan yang ingin dicapai ketika kalian semua mempelajari materi ini, yang pertama yaitu menjelaskan sejarah bisnis retail, 2. Mendefinisikan pengertian bisnis retail, 3. Mengidentifikasi unsur dan karakteristik bisnis retail, dan yang keempat, menjelaskan dasar hukum bisnis retail. Adapun struktur dasar dari bisnis retail, yang pertama, sejarah bisnis retail, yang kedua, pengertian bisnis retail, 3. Unsur bisnis retail, dan yang keempat, karakteristik bisnis retail. Pertama, tentang sejarah bisnis retail itu sendiri, yaitu awalnya bisnis retail di Indonesia dilakukan melalui perdagangan tradisional yang memperjualbelikan beragam komoditas. Perkembangan bisnis retail berdasarkan periode waktu dan perkembangannya dapat dilihat sebagai berikut. Sebelum tahun 1960-an, era perkembangan retail tradisional. Tahun 1960-an, era perkenalan retail modern diprakarsai oleh pemerintah melalui Departemen Perdagangan yang membuka gerai retail pertama, yaitu Sarinah, dengan format department store. Selanjutnya anak-anakku sekalian bisa kalian lihat perkembangan berikutnya, yaitu tahun 1970 ada format supermarket dan departemen. Tahun 1960 di sini ada 3 perkembangan, yaitu convenience store, high class department store, branded boutique, dan cash and carry. Selanjutnya di tahun 2000 sampai 2010 era perkembangan hypermarket, factory outlet, kategori killer, dan era retailing. Selanjutnya di tahun 2090 sampai 2020 era perkembangan hard discounter dan e-commerce, yaitu era ini ditandai dengan perkembangan pesat e-commerce, yaitu perdagangan elektronik, penyebaran, pembelian, penjualan, dan pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan bisnis retail. Kata retail berasal dari bahasa Perancis yang berarti memotong atau memecahkan sesuatu. Sedangkan pengertian retail itu sendiri menurut Kotler dan Foster yaitu semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang atau jasa secara langsung pada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan untuk bisnis. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bisnis retail adalah segala aktivitas bisnis yang terkait dengan penjualan dan pemberian layanan kepada konsumen untuk pengguna yang sifatnya individu, baik pribadi maupun keluarga. Selanjutnya, ada 3 unsur dalam bisnis retail. Yang pertama, menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Yang kedua, menjalankan operasional retail dengan sempurna. Dan yang ketiga, keunikan brand dan menghadirkan pengalaman yang berbeda. Yang dimaksud dengan menjalin hubungan baik dengan pelanggan, seorang peritel bisa menerapkan sikap senyum, sapa, salam, dan santun. Itu menjadikan langkah awal untuk menjalin hubungan baik dengan pelanggannya. Selanjutnya, menjalankan operasional retail dengan sempurna. Dalam artian,
yaitu seorang pramudiaga harus memastikan stok selalu tersedia, mengetahui fungsi dan tujuan setiap produk, dan membantu pelanggan menentukan produk yang diinginkan. Dan yang ketiga yaitu keunikan brand dan menghadirkan pengalaman yang berbeda. Maksud di sini yaitu retail perlu menciptakan brand yang unik dengan desain toko yang menarik. Adapun karakteristik dari bisnis retail yaitu yang pertama, kualitas yang kecil. Kedua, pembelian impulsif. Dan yang ketiga, kondisi toko. Yang dimaksud dengan kualitas yang kecil, yaitu usaha retail menjual barang dalam porsi kecil dengan jumlah yang cukup untuk dikonsumsi dalam waktu tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan pembelian impulsif, yaitu usaha retail menyediakan barang dalam jumlah dan jenis yang sangat variatif sehingga tersedia pilihan yang banyak bagi konsumen. Yang dimaksud dengan kondisi toko itu sendiri yaitu beberapa hal yang mempengaruhi kondisi toko adalah lokasi, efektivitas penanganan barang, jam buka tutup toko, tingkat harga, layout toko, kebersihan, dan pencahayaan. Anak-anakku sekalian, untuk lebih memahami materi pada pertemuan kali ini, silakan kalian untuk mengerjakan latihan soal berikut ini. Ini ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan. Baik, untuk pemaparan materi di awal tahun pelajaran ini seperti dikemukakan demikian. Silahkan kalian simak lagi video ini secara berulang. Mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran yang bisa kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.